Halo Sobat YouTube, pagi ini ya, saya berada di kebun kelompok. Sudah sekitar 3 minggu ya saya tidak memvideokan. Ini adalah kondisi setelah saya menanam 3 minggu yang lalu. Saya perlihatkan video sebelumnya ya, sawahnya juga sudah dipanen dan sayur-sayuran di kebun kelompok ini yang jumlahnya sekitar 15 jenis sudah ada yang bisa dipanen ya. Jadi ini pertama saya perlihatkan adalah brokoli. Nah, ini brokoli memang tidak terlalu sehat ya, karena organik. Kami tidak menggunakan pestisida kimia, tapi hanya neem oil. Karena masalah ada sekitar 10 hari ya kurang dipelihara, kurang diperhatikan, sehingga dalam 10 hari itu ada beberapa jenis sayur yang terserang penyakit, termasuk ulat dan kutu-kutu. Ini baru saja saya semprot lagi neem oil ya. Neem oil itu atau minyak mimba sangat baik sebenarnya kalau kita rutin. Ketika terserang itu 3 kali dalam seminggu kita semprot, dan pencegahan cukup 1 kali seminggu. Namun karena ini sudah ada yang terserang, maka saya menyemprotnya 3 kali atau 2 kali dalam seminggu. Ini contoh brokoli yang sudah berbunga ya. Jadi seandainya ini tidak terserang hama ya, daun-daunnya banyak yang dimakan oleh belalang dan berbagai macam ulat ya, sehingga hasilnya juga tidak terlalu besar ya. Walaupun demikian ya, sudah menampakkan hasil yang lumayan ya, sudah mulai tumbuh bunganya ini ya, brokoli. Kemudian di sebelahnya ada zucchini dan labu kabocha ya. Kalau Jepang, bahasa Jepang, labu itu kabocha sebenarnya, dan ini adalah labu jenis dari Jepang. Yang ini labunya ya, sudah sangat besar daunnya ini ya, dan labunya sudah ada yang tumbuh seperti ini, labu kabocha ya, sudah banyak di sana ya, buahnya. Kemudian di sebelahnya ini ada zucchini. Zucchininya sudah mulai berbuah seperti ini ya. Dia masih kecil ya, masih kecil, dan sudah mulai banyak buahnya keluar, bunga betinanya ya, seperti ini. Ini adalah zucchini hijau, hanya 7 ya, sekitar 7 pohon yang saya tanam di sini. Ternyata zucchini ini sangat baik tumbuhnya jika ditanam di lahan yang dipakai mulsa ya. Jamur tidak tumbuh dengan baik di sini karena mulsa ini menutupi tanahnya ya, sehingga sangat subur seperti ini. Pertumbuhannya sangat besar daunnya ya. Daunnya sangat besar. Labu kabocha ini juga lumayan ya, tumbuh dengan baik. Ini bunganya ya, bakal buahnya. Ini zucchininya juga sudah mulai kelihatan bunga. Oke, ini satu bedeng ini ada 3 jenis ya. Kemudian di sebelahnya saya perlihatkan adalah bunga kol ya. Bunga kol ini sudah mulai juga mengeluarkan bunganya seperti ini, masih kecil ya. Ini juga terserang oleh belalang dan kutu
dan ulat juga, namun tetap bisa berhasil ya mengeluarkan bunga, karena saya menggunakan neem oil untuk pencegahannya dan pengobatannya. Seperti ini, sudah mulai mengeluarkan bunga. Nah, yang terserang hebat setelah saya tinggalkan 10 hari kurang ditangani adalah ini. Ini adalah sawi Jepang atau Mizuna ya, bahasanya Mizuna. Sebenarnya sangat subur, cuma karena dia terserang dengan belalang dan ulat sehingga dia seperti ini ya. Ini juga hanya mengandalkan hujan karena jarang disiram ya. Ya, walaupun ini kebun kelompok karena kelompoknya lagi sibuk semua ya, sehingga kurang disiram, tapi ya menampakkan pertumbuhan yang lumayan ya, seperti ini ya. Walaupun sebagian terserang oleh hama. Ada yang sudah berbunga. Ini sebenarnya besok ini akan dipanen. Kita akan memanen sawi Jepangnya, Mizunanya. Dan ini masih sekitar 2 bulanan lagi ya, adalah wortel ya, sebulan lebih lah wortel ini ya, sudah subur juga. Bisa dilihat perkembangannya, sudah setinggi 50 cm ya, daunnya ini naik. Dan yang paling terserang berat sebenarnya, yang cepat sekali dipanen, ini adalah lobak. Lobak ini terserang penyakit yang memang sulit diatasi dan memang harus penanganannya intensif. Tapi karena ditinggal 10 hari ini sudah mulai menguning seperti ini ya. Di sebelah sini yang terserang hebat ya, baik dari dalam tanah membusuk maupun dari luar di daunnya, sehingga tumbuhnya seperti ini, menguning, dan ada yang membusuk dan mati. Namun untung masih ada sebagian yang bisa dipanen. Nah, ini seperti ini ya, membusuk di bagian umbinya. Namun ada juga yang seperti ini sudah bagus sekali ya. Kita bisa lihat ini umbinya ya, besar dan muncul di permukaan. Sudah muncul di permukaan umbinya ini ya, seperti ini. Ini besok akan dipanen. Namun lebih dari separuhnya seperti ini, ada kerusakan ya. Nah, ini memang kalau sayur-sayuran harus intensif ya kita pelihara. 1 minggu saja ditinggalkan itu tidak diperhatikan, bisa fatal akibatnya, apalagi ini 10 hari ya. Nah, yang berikut di sampingnya ini adalah ketimun Jepang. Ketimun Jepang yang sudah banyak juga buahnya keluar seperti ini ya, sudah besar. Ini akan dipanen juga, ini sudah tua, sudah mulai mengembang ya. Ini juga. Nah, daunnya juga sudah mulai terserang oleh kutu, tapi ini sudah semprot dengan neem oil, mudah-mudahan bisa reda ya. Ini ya, sudah banyak buahnya keluar ya. Ada yang masih kecil seperti ini ya, baru keluar ya. Ada juga yang sudah panjang seperti ini. Banyak sekali buahnya di dalam ya. Seperti ini ya. Jadi cukup tinggi, sudah menjalar naik sekitar ada yang sampai 2 meter
Nah, ini memang kurang disiram ya, mengandalkan hujan. Dan memang di sini masih sering hujan, jadi tidak terlalu butuh disiram sebenarnya. Cuma karena hamanya yang sangat banyak, sehingga butuh memang perawatan intensif. Seperti ini ya. Ini sekitar semingguan lagi sudah bisa dipanen ya. Ketimun Jepang. Di sebelahnya ada kacang kecipir. Kacang kecipir juga ini masih kecil ya, masih menjalar naik seperti ini. Kacang kecipir ini masih menjalar tapi sudah mulai mengeluarkan bakal buah, jalar naik ya. Sudah mulai juga mengeluarkan bakal bunga buah. Nah, yang sebelah sini ini adalah paria jumbo, paria Bangkok. Nah, ini juga sudah tinggi, sudah lebih 2 meter tingginya naik. Dan sudah ada yang beberapa mengeluarkan bakal buah seperti ini ya. Ada bakal buahnya ya, masih kecil seperti ini, masih sangat kecil, tapi penampakannya subur sekali ya. Daunnya bisa sebesar ini ya, daunnya cukup besar seperti ini. Nah, ini hanya setengah bedeng saja saya tanam. Ini diharapkan bisa menjalar dengan baik nanti dan menghasilkan banyak buah. Ya, sebelahnya lagi ini adalah kol kubis. Kubis ini juga sudah mulai menampakkan kesuburannya. Ini sangat besar ya daunnya. Besar daunnya. Ya. Kubis atau kol. Ya. Dia belum membulat ya. Masih dalam proses, ini masih sekitar 2 bulanan lagi. Dan sebelahnya ini adalah pokcai baby. Nah, memang kecil ya pokcainya, namanya saja pokcai baby. Ini sudah ada bunganya. Ini sebenarnya sudah bisa dipanen. Ini juga besok akan dipanen ya. Pokcai baby ini enak sekali. Nah, sangat enak. Seperti ini, sudah mulai mengeluarkan bunga. Bunganya juga enak dimakan ya. Pokcai baby. Ini hanya setengah bedeng pokcai babynya. Di sebelahnya adalah pokcai putih ya. Sawi putih atau pokcai putih ini seperti ini. Ya, juga sudah bisa dipanen pokcai putihnya. Ya. Sudah sangat subur pokcai putihnya, walaupun memang ada serangan seperti ini. Ada ulat ya. Ini juga sudah disemprot, ini karena 10 hari ditinggalkan ya. Seandainya tidak ditinggalkan dan tetap dalam perawatan, ini bisa tumbuh dengan baik, subur. Walaupun ya sebagian ini besok akan dipanen. Seperti ini sudah besar. Ini akan dipanen ya. Pokcai putih atau sawi putih. Nah, di sebelah ini adalah tomat. Yang tomat besar ya, tomat apel maupun tomat Oxford juga sudah mulai tumbuh dengan baik ya. Sudah ada bakal buah seperti ini ya. Yang berikutnya di sini ada memang agak apa namanya ya, kerdil, karena di sini ada kesalahan ketika ditanam. Ya, ada yang menanam namun belum dipupuki ya. Belum diberi pupuk, hanya sekam saja dihambur di atasnya.
hanya sekam yang dihambur. Kemudian seharusnya masih diberikan pupuk NPK dan pupuk organik, ya, kompos serta kapur. Namun karena tergesa-gesa menanamnya, dikira sudah ada di dalamnya pupuknya, jadi yang ada hanya sekam dan tanah yang diberikan. Dan hasilnya memang agak kerdil seperti ini, walaupun ya sudah juga memperlihatkan ada bunganya keluar ya, walaupun ini sebenarnya kerdil ini ya, tidak kena pupuk ya. Oke, yang sebelahnya ini adalah terung, berbagai jenis terung ya. Kita lihat juga sudah mulai memperlihatkan pertumbuhan yang baik daunnya ya. Nah, yang sebelah sana masih ada 3 bedeng kecil yang akan saya tanam terung-terungan yang lain, jenis yang lain, dan paprika juga. Tentunya perlu dipupuk ya, tidak seperti ini lupa dipupuk sehingga tumbuhnya kerdil. Oke, ini berbagai macam sayur-sayuran yang saya tanam, yang kami kelompok tanam uji coba di lahan yang tidak terlalu luas ya, mungkin sekitar 1,5 kapling saja ini, sekitar ya 2 kapling atau 1,5 kapling ini ya, tapi sudah menampakkan hasil yang baik dengan perlakuan yang baik juga. Walaupun pernah ditinggalkan 10 hari, kurang diberikan perawatan, pemupukan dan pencegahan hama sehingga hama menyerang beberapa sayuran yang rentan ya. Yang paling bertahan adalah sukini di sana ya, sangat subur sukininya ya. Ini tahan penyakit. Sebenarnya penyakitnya juga berbahaya, yaitu jamur, tapi karena dengan mulsa begini ternyata dia sangat baik pertumbuhannya. Jamur tidak bisa tumbuh jamur tidak tahan panas ya. Mulsa itu panas kalau kena matahari, sehingga dari dalam tanah juga tidak kena tanamannya, sehingga dia bisa terbebas dari jamur ya. Juga termasuk wortel ini. Wortel ini juga bisa tumbuh baik, tidak banyak hamanya ya. Ada beberapa jenis tanaman termasuk pare tadi tidak terserang hama. Oke, demikian dulu. Oke sobat YouTube, sampai bertemu pada video berikutnya.